Setiap malam Senin dan malam Jumat, Mamah itu nyediain kopi pahit, kopi manis, sama air putih. Di setiap hari Jumat sehabis sholat Jumat, kita ada syukuran gitu yang ngundang anak panti gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Ya, sesuai request teman Kliwon juga nih. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak ada tamu ya di Padepokan Malam Kliwon. Hari ini kita udah kedatangan tamu, gitu. Tamunya ini sangat cantik, masih muda, terpancar aura Kasih. Iya bukan dong. Lah itu kan kenapa? Oh iya kasih. aura kasih dan cinta dan kasih sayang gitu. Oke, kita panggil Mbak Nunung. Siapa sih? Kok Nunung? Salah. Salah. Gusti Gina. Halo teman Kliwon. Mungkin beberapa teman Kliwon di sini udah ada yang subscribe ke Gina juga. Betul. Channelnya, atau yang sering nonton Kak Gina juga gitu ya. Akhirnya kita bisa cerita bareng nih di sini nih Kak Gina nih. Mantap. Apa kabar nih Kak Gina? Alhamdulillah baik. Waduh, mantap. Bener kan, cantik kan? Apa? Cantik kan? Saya nggak mau lihat matanya. Iya. Saya ngeliat walut aja nih. Orang saya lagi sakit. Enggak Bisa. deh. Iya. Oke, tapi sebelum kita ngebahas hal-hal yang horor sama Kak Gina, kita pengen tahu dulu nih, mungkin banyak juga dari teman Kliwon yang belum tahu sebenarnya Kak Gina tuh konten creator horor yang seperti apa, Ya. terus mulai ngonten tuh dari kapan gitu. Mungkin boleh diceritain Kak? Diwawancara. Sedikit aja, sedikit. Awal mula ngonten itu tahun 2019 akhir sih, Oktober kalau nggak salah. Nah pada saat itu sebenarnya kontennya belum di horor ya. Belum. Jadi Oke. masih tentang psikologi karena aku basicnya Psikolog. ya satunya psikologi, jadi mental health gitulah. Pada waktu itu tuh topik mental health tuh belum se-booming sekarang kan. Sekarang kan di mana-mana mental health gitu kan. Sebelum saat itu tuh belum. Terus juga YouTube aku tuh belum grow gitu loh dengan konten seperti itu. Padahal udah banyak videonya. Terus ada nyoba nih kalau misalnya aku bawain konten urban legend dari Kalimantan. Kebetulan aku orang Kalimantan, Oke. Kalimantan Selatan. Dan belum banyak yang bawa juga. Ya udah aku bawain. Tahu kuyang nggak? Tahu. Tahu ya. Nah, itu aku bawain kuyang. Terus juga Saranjana, pernah dengar nggak Kota Gaib? Pernah. Nah, itu juga aku bawain tuh 2 video itu yang bahas horor lah dulu pertama. Oke. Ternyata view-nya bagus nih. Oke. Tembus 100 ribuan gitu lah. Sedangkan itu subscribers aku tuh baru ratusan. Iya. Naik. Aku kayak apa ini rezeki aku ya gitu. Oke. Udah horor. Udah coba lanjut, masih storytelling soal urban legend, cerita horor, mitologi juga. Terus berjalannya waktu sekitar 100 ribu subscribers itu 1 tahun setelahnya tahun 2020 subscribersku tuh pada bilang coba undang narasumber dong buat bercerita langsung gitu kan. Ya udah aku coba lah nih, ternyata bagus juga. Iya, Nah iya. semenjak itu akhirnya konten aku fokusnya ke horor. Ke horor. Jadi ada yang aku storytelling sendiri, Iya. ada juga yang undang narasumber. Iya. Seperti itu. Silahkan dicek aja langsung di Wah, channel iya. YouTube-nya. Kapan-kapan Nama- kalau abis pulang kampung bawain kuyang ya. Iya, tadi katanya sempat bawain kuyang. Udah Kita udah nyariin. bawain Iya. babi ya, Ya. malah bawain babi ya nitip. Balik lagi, kuyang nggak usah dibawain, dia bisa terbang sendiri. Oh benar. Iya Gue kan? gak berani sama cewek Kalimantan bro. Kenapa? Lah kan makanya saya baik-baik. Daripada pindah ke Jidat. Oh Apanya? masih cerita itu. Ini apa? Tapi nah, Oleh-oleh. Oleh-oleh. tapi mitos-mitos itu untuk Kak Gina sendiri yang asli Kalimantan itu benar terjadi. Kalau banyak cerita yang kayak gitu ya mungkin aku juga sering ditanya sama orang sini kayak gitu Betul, gitu loh. pasti. Ketika ada orang yang ke Kalimantan terus ya jatuh cinta Ya, lah ya. Lalu tidak berjalan baik cerita cintanya, lalu Betul. terjadilah dukun bertindak gitu. Heeh. Ya emang terjadi kayak gitu. Betul. Jadi ada beberapa versi. Ini pertama mau ceritain dikit nggak? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Kita kita ngalir dikit ya. aja, Ngalir kita aja. ngalir Nah, aja. terus itu tuh ada teman aku. Jadi emang salah satu teman dekat aku juga yang punya teman. Jadi teman aku ini Bayu namanya. Terus Oke. dia punya teman, kita samarin aja ya, namanya Andi. Oh cowok nih Cowok ya. nih. Oke. Dia orang Jakarta. Terus dia kerja di Kalimantan. Biasanya Kalimantan itu kalau orang yang merantau tuh kerja di tambang, Tambang. Oke. sawit. Tambang sawit, dan tambang sawit. Iya. Itu kan perusahaan nasional gitu kan, kerja di sana. Nah, terus dia
jatuh cinta tuh sama gadis di sana gitu. Tapi sebenarnya dia tuh udah berkeluarga, alias dia cheating. Oke, Iya, selingkuh. iya. Dia selingkuh, kayak ya sebenarnya kan niatnya udah jelas nggak bagus Iya, kan dari Betul. awal. Dan bagi kita sih sebenarnya orang Kalimantan, kita tuh bukan tipikal yang nyari perkara. Tapi kalau dibikin sakit hati bisa marah Iya. gitu Iya, kan. heeh. Udah dijanjiin kan hubungan segala macam baik, nah ternyata nggak bisa menikahi karena kan goals dari relationship nikah kan. Iya. Ngapain kita jalan gini terus? Mm-mm. Nah, nggak bisa nikahin. Terus ternyata waktu dia balik ke Jakarta, dia masih diminta kepastian tuh, bisa nggak nih? Nggak bisa karena udah punya keluarga di sini. Dan ternyata itunya Nggak ada. dalam artian alat vital, Iya, iya, alat iya, vitalnya. iya. Nggak apa-apa. ha. itu kepotong. Kalau ini kepotong. Kalau ini kepotong dan berdarah, terus kehabisan darah meninggal. 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 Iya. Ini cerita dari teman aku yang Ini Bayu itu ya. ini real berarti. Ini real. Tahun berapa? Aku nggak inget tahun berapa dia cerita. Karena aku juga, serius yang cerita beneran? Iya bener, karena dia temannya dia gitu. Dan aku deket sama Bayu ini kan. Beneran temennya langsung nih? Iya, dia cerita temannya dia sih. Oke, itu oke. itu versi yang sampai real ya. Ada juga versinya cuman dibikin linglung. Oh, dibikin Jadi, bingung. Iya, jadi dia ngelihat itunya tuh nggak ada. Padahal orang-orang Ada. lain tuh ada. Mm. Jadi kayak secara psikis gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya aku mungkin ya nggak tahu Mas Danu atau teman Kliwon yang lain. Biasanya kami mendengar cerita yang seperti itu gitu ya. Mm-mm. Oh, hilang gitu kan ya atau apa segala macam. Nah, tapi ini terpotong dan sampai meninggal. Nah itu aku juga baru pertama jujur dengar. Karena aku kan Iya, orang iya, Kalimantan iya, iya. sendiri, aku tuh nggak ada orang yang ngalamin hal itu yang aku kenal langsung gitu loh. Oke. Iya. Ini kan dari Heeh. teman aku juga nggak bisa konfirmasi ya itu kebenarannya Oke. ya, namanya cerita ya. Karena Iya, nggak lihat langsung gitu. Oke. Tapi itu versinya gitu sih. Ya, oke. Tapi mungkin banyak dari teman Kliwon tuh yang memang Kalimantan dan kita memang jarang untuk bukan jarang ya. Circle aku tuh Hmm. jarang lah orang Kalimantan gitu. Nah, menurut Kak Gina sendiri di Kalimantan itu kan ada barat, timur, selatan gitu ya. Bahkan utara gitu ya. Memang setiap daerah tuh punya ini masing-masing, Iya. masih kental sampai sekarang kan. Mungkin kita tahu cuman ada daerah tertentu gitu ya, Le, suku ini Iya, iya. yang sangat kental Kental. gitu ya dengan spiritualnya. Tapi aslinya tuh Banyak sih. Jadi Banyak. gini, aku ini mungkin agak ke sejarah dulu ya. Nggak apa-apa. oke, nggak Kalim- apa-apa. Panjang ya. Nggak apa-apa. Kalimantan itu kan sebelum dipecah jadi 5 provinsi, tadinya tuh cuma satu kan, Kalimantan gitu. Mm-mm. Kalimantan dan suku aslinya itu adalah suku Dayak. Suku Iya. aslinya Suku asli betul. Dayak. Mm-mm. Tapi sebenarnya Dayak itu pun ada ratusan lagi sub-sukunya. Dan Iya. setiap sub-suku itu memiliki tradisi masing-masing. Mm-mm. Jadi Oke. udah beda-beda tuh. Oke. Dari bahasa beda, tradisi, adat istiadat, sampai keilmuan yang bersifat magis ya. Iya. Nah, terus dipecah tuh menjadi Kalimantan Selatan, Timur, Barat, sampai Utara terakhir. Kalau ditanya apakah beda-beda, ya tentu beda-beda. Kayak di Kalsel aja tempat aku, itu yang mendominasi adalah suku Banjar. Sebenarnya Iya. suku Banjar itu juga rumpunnya adalah suku Dayak. Hmm. Tapi suku Dayak itu menjadi Banjar dikarenakan ada akulturasi dengan suku lain di masa lalu. Iya, iya, iya. Dan suku Banjar itu dominasinya beragama Muslim, Islam, iya. jadi Iya. Islam. Nah terus dalam hal-hal tradisi pun kita tuh masih banyak yang dipengaruhi sama kepercayaan lama. Hmm. Kalau sekarang itu nama kepercayaannya Kaharingan. 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 Jadi Hmm. itu agama asli nenek moyang Dayak ya Kak, Kaharingan. Dan untuk Islam di Kalimantan Selatan tuh masih banyak gitu loh yang masih pengaruh gitu. Iya. Karena kayak adat-adat istiadat kita daur hidup orang Banjar itu pun ketika lahir harus kayak gini, ada ritual-ritualnya. Walaupun sekarang udah dibalut dengan Islami gitu loh. Iya. Iya. Nah, terus juga kalau orang ke Kalimantan, biasanya orang-orang Jakarta nih kalau ketemu aku kayak, ih serem banget. Aku cuma bisa bilang nggak seserem itu sebenarnya, selama kita nggak cari masalah. Dan itu kan tidak hanya di Kalimantan, Semua tempat, iya, semua iya. tempat kan. Tapi memang kenapa jadi dianggap seserem itu? Ini pendapat aku ya. Karena Kalimantan itu nggak banyak yang ekspos, sehingga kita banyak nggak tahu. Karena kita nggak tahu, ketakutan kita lebih besar gitu loh. Iya, karena kita Iya. nggak tahu, Iya, jadinya kita hanya betul. bisa berasumsi. Berasumsi gitu loh. Ya hal-hal kayak gitu sih sama aja, kayak aku kan juga datengin narsum tuh yang dari Banten lah, Jawa lah, yang punya juga ilmu-ilmu magis kayak gitu kan.
sebutlah kayak santet gitu. Di kita pun di Kalimantan ada namanya Parangmaya. Itu yang terbang sendiri. Ya misalnya kalau Parangmaya tuh memang tujuannya membunuh sih. Jadi membunuh, jadi macam-macam tuh. Ada mandau terbang mungkin pernah dengar juga gitu-gitu loh. Jadi memang seperti itu, dan suku Dayak di Kalimantan tuh masih banyak yang menganut agama nenek moyang keharingan tadi. Keharingan tadi. Dan mereka masih melakukan ritual-ritual seperti itu. Tapi mereka welcome sih gitu sama kita. Bahkan sama aku orang Banjar pun ya welcome aja gitu. Fan-fan aja ya. Iya, fan-fan aja. Kan banyak perantau di tempat kita. Iya, agree. Iya. Oke, kita balik lagi ke Kak Gina nih. Sebenarnya Kak Gina bikin konten horor. Kak Gina sendiri tuh termasuk tipikal orang yang seperti apa sih? Sensitif kah? Atau malah sebenarnya nggak bisa ngerasain sama sekali gitu? Ini unik nih. Karena aku bisa dibilang awam, nggak sensitif. Tapi kalau aku ke Kalimantan, ada aja kejadian janggal. Tapi bukan yang ngelihat ya, bukan ngelihat hantu. Tapi ada kejadian-kejadian yang kayak nggak masuk akal gitu loh. Contoh? Misalnya? Karena aku selama di Kalimantan, aku sebelum pindah kan tinggalnya di sana. Keluarga aku tuh masih kental hal-hal kayak gitu. Kalau orang Jawa tuh bilang klinik. Nah, masih bilang kayak gitu. Jadi contohnya, aku tuh jarak dari kabupaten di Kalimantan itu bisa sama dengan antar provinsi di Jawa. Oke. Nah, aku pernah ngalamin yang harusnya 5 jam perjalanan 1 jam naik motor. Biasanya lebih lama. Iya, biasanya muter terus jadi lama. Jadi ini lebih cepet. Ini malah lebih cepet. Dan ini berdua sama mama aku. Yang harusnya 5 jam. Itu dari mana ke mana kalau boleh tahu? Lucu banget. Jadi Dia waktu ketawa sih dia. Enggak. aku cerita horor nggak takut tahu. Ngeri banget. Yang biasanya 5 jam Jadi naik sepeda 1 jam, naik Wizz motor. Air. Ya naik Force One. Sebel banget. Ya jelas, iya. Tapi bener loh pakai motor Force One. Nah, kan gua kata juga apa? Ayo. Sumpah. Ngadu-ngadu lu sama gua. Iya. Orange dulu Iya, sih. Force One orange. Oh, pantesan cepet. Baca, Bro. Force One. Iya, iklan dah Yamaha dah. Ya harusnya masuk nih. Ya iyalah kalau ngerti mah. Gimana? Balik lagi. Balik lagi cerita ini. Ini bisa dibilang karena keluarga sih. Aku nggak tahu apakah karena ini karena aku di tanah Kalimantan gitu dan aku punya darah di sana jadi ngalamin hal-hal yang aneh. Dan bagi kita orang Kalimantan itu hal biasa, Kak. Biasa. Kita kayak nganggap hal kejadian aneh, mungkin bagi orang horor kita tuh kayak oke, ya udah gitu loh. Nah, pada waktu itu aku tuh masih SD. Kakak aku itu di kota yang berbeda karena keluarga aku broken home kan. Jadi mencar nih. Boleh disebut nggak kotanya? Boleh. Tapi kalau kabupaten aku kota jangan ya. kota itu. Kotanya aja. aja. Kakak aku itu di kota Banjarbaru. Aku di Kabupaten X ya. Oke. Ya. Karena aku bakal cerita itu kan. Nah. Kabupaten X. Terus pada saat itu aku sama mama aku tuh mau ke Banjarmasin, tempat nenek aku. Orang tua, mertua mama. Oke. Oke. Nah, sebelum ke tempat mertua mama, kita tuh mau nyamperin kakak dulu. Mama mau ngasih uang jajan. Oh, di Banjarbaru itu. Di Banjarbaru. Oke. Jarak Banjarbaru ke Banjarmasin 1 jam kurang lebih. Oke. Tapi dari Kabupaten X pada zaman itu butuh 4-5 jam, paling cepat 4 jam. Karena jalannya itu jalan yang rusak dah jalannya gitu. Kayak belum beraspal lurus. Iya. Kayak kuda lah, naik motor tuh kayak naik kuda gitu. Gitu. Parah banget pada waktu itu. Nah, terus kita berangkat nih sama mama berdua naik Force One. Ibu-ibu Kalimantan Gonceng anak cewek naik Force One. Ibu-ibu Banjar naik Force One. Oke. Nah, pada waktu itu sekitar jam 5 subuh ya. Habis sholat subuh, mama berangkat nih sama aku. Ada om di rumah jagain adik-adik aku. Aku punya banyak 5 adik. Nah, paling tua Kak Gina. Aku nomor 3. Aku total 11 deng sebenarnya. 11 bersaudara. Iya, udah kayak kesebelasan sepak bola gak sih? Belum sih kalau belum ada cadangan. Oh iya, biasanya ada cadangan. Mau join nggak? Yang kiper siapa? Iya. Aku kiper aja. Kalau 11 masih belum dibilang. Kalau ada 4 lagi cadangan gitu baru bisa kurang berangkat, berarti. baru bisa ngirim tim. Iya. Hampir berarti. Terus? Nah, balik lagi ke cerita. Jadi adik ini dititipin sama om. Kita jam 5 subuh, om
sama adik-adik aku kayak ngelepas kita lah kayak hati-hati di jalan Oh, gitu ya. udah. Jam 5 subuh ya. Itu udah tahu nih semuanya jam 5 subuh. Kita telepon nih sama ayah juga yang udah di Banjarmasin duluan. Kita jam 5 nih berangkat ya. Kemungkinan nanti nyampenya sekitar jam 10 lah gitu ya. Banjarmasin atau jam 11. Oke gitu. Terus berangkat lah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat nama. Aku tuh ngerasa di jalan gak ada kendala. Lurus aja. Kayak emang masih malam, masih gelap gitu loh. Lurus sampai kayak agak terang pagi tuh kan masih biru-biru gitu kan. Iya. Nah itu tuh aku melihat rumah tuh kayak gede-gede gitu. Sedangkan di Kalimantan itu kebanyakan rumah kayu dan panggung ya. Benar. Dan rumah yang gede yang beton itu nggak banyak Kak. Oke. Tapi aku ngeliat banyak. Pada waktu itu aku masih mungkin kelas 3 kelas 4 SD gitu. Oh ini udah kayak gini jalannya gitu ya, naik motor. Terus bensin mama habis. Sekitar udah 1 jam perjalanan. Terus habis bensin dan itu masih gelap, SPBU nggak ada yang buka. Terus sama kayak, ya gimana nih habis bensin, dorong gitu ya, bantuin mama dorong. Dorong force buat dia. dorong motor. Terus kita ketemu lah sama penjual bensin eceran, tau nggak kayak yang di pinggiran gitu kan. Iya. Beliau tuh buka mungkin dari 24 jam yang gimana juga. Terus sama tanya nih, karena mama juga nggak ngenalin ini di mana gitu ya. Ini di mana Pak? Udah di mana kita dari kabupaten ini gitu kan. Ini udah di Martapura Bu gitu. Sama astagfirullahaladzim. Kalau ke Martapura itu harusnya paling enggak 4 jam Kak. Sedangkan itu jam berapa gitu. Terus mama kan ngeliat jam tangan ya. Jam 6. Terus kita kayak, hah? Aku juga bingung kan. Aku masih nggak ngeh tuh kalau secepat itu. Aku tuh masih loading karena masih kecil. Udah di Martapura, mama nggak yakin kan. Digas sama udah ngisi bensin, nyampailah kami di terminal Martapura. Itu tuh udah, dan aku pun tahu itu Martapura kan itu landmark dari kota gitu. Iya nih bener di Martapura. Terus sama aku langsung nelpon ayah. Kita udah sampai Martapura. Terus nelpon om juga kan kayak, hah kok bisa sih gitu kan. Aku masih nggak ngeh juga karena masih kecil. Udah, oh ya udah pokoknya itu urusan mama lah. Beberapa hari kemudian baliklah ke kabupaten. Itu kan akhirnya sama ayah, sama mama, sama aku di tengah tuh. Pas waktu balik, aduh jalannya tuh bener-bener beda yang aku lewatin di awal. Ini jalannya emang yang rusak kayak kuda, sampai aku tuh nanya ke ayah, ini kok kita ngejalan kemarin aja sih biar cepet, kataku kan. Terus kata ayah, kenapa? Oh yang ini. Oh mungkin itu kalian jalan goib, bilang kayak gitu. Itu aneh kan, tapi itu nyata. Dan kelas 3 tuh tahun berapa Kak kalau ingat? Minum ya? Iya, nggak apa-apa minum. Oke. Tapi kan subuh ya. Habis subuh. Betul. Tapi waktu itu posisi motor begini ngerasanya. Biasa aja kayak Berasa motor. aja, nggak begini. Enggak Terbang. terbang. Iya kan? Kita curiga. Kita curiga di subuh. Itu dia. Masih kan. Jalanan kosong. Iya kan? Iya. Tahu stuntman-nya Komeng nggak waktu itu? Itu ibunya Kak Gina. Bego lo Bran. Lagi 5 jam jadi sejam tuh gimana? Takutnya Kak Gina nggak ngerasa begini. Begini. Standing tahunya. Pedrosa ketemu ibu juga salim itu. Iya harusnya ya. Bu, Iya. udah lama Bu ye. Udah lama kebut-kebutan Bu ye. Iya. Orang namanya habis subuh kan. Iya. Daripada gimana sih ngantuk nggak ngantuk gitu kan. Iya, stengki, setengah sadar gitu. Begini posisi motor sejam loh. Ngangkat-ngangkat. Oke. Tadi sampai mana jalur goib? Ya Kata papa tuh kayaknya jalur kata goib. mungkin, tapi aku nggak ambil pusing juga sih. Cuman aku sewaktu di Kalimantan, terutama di kabupaten itu ya, waktu tinggal di sana, aku tuh masih mempertanyakan gitu loh, bener nggak sih ada alam goib? Oke. Kayak- Sorry Kak, aku potong tadi tahun berapa? Aku baru ingat. Aku sorry. lupa. Lupa ya. Tapi kemungkinan itu tahun 2000-an awal, karena aku Udah 2000-an ya? 2000-an. Tapi Kalimantan 2000-an awal itu jalanan rusak parah Kak. Iya, ya belum kayak sekarang Kayak lah ya. sekarang udah, mungkin Iya, teman-teman iya. dari Kalimantan pasti tahu ya. Mm-mm. Kita arah dari ke Banjarmasin tuh nggak kayak sekarang gitu jalannya. Iya. Sekarang mungkin 3 jam nembus lah gitu. Kalau kan udah lurus. Udah lurus ya. Udah ini. Oke. Jakarta Bandung loh guys. Apa? Iya, 5 jam. jaraknya memang Motor segitu. kan? Bicara motor ini. Motor ya? Iya, Iya. bener. Oke. Jauh. Oke.
Itu tadi cerita pembuka aja sebenarnya. Sebelum kita masuk ke menu utama, ke salah satu ceritanya Kak Gina yang paling ikonik lah buat kita. Oke. Mereka yang kabur atau salah ya? Salah. RJ. Salah. Aja. Sorry bro. Salah bro. Iya. Oke. Aku kasih Kak Gina panggungnya. Iya, oke. Berarti aku masuk ke ceritaku ya. Ya, yang paling inilah, paling Terus mana ya? Dari mana ya mulai ya? nggak apa-apa, cerita aja dulu. Cerita Nggak apa-apa. Kita mau Oke, 2 hari oke. juga nggak apa-apa. Ditonton tetap sama teman Kliwon. Seneng kita mah. Baik-baik banget ya teman Kliwon ya. Apalagi begini tamunya dimaklumin. Coba kita salah dikit. Mungkin ini bermula dari tahun 2000. Nah, tahun 2000 waktu mama sama ayahku cerai. Oke. Nah, mereka bercerai, umur aku masih 5 tahun pada waktu itu. 5 tahun. Karena mereka bercerai, aku sama saudara mencar nih. Tinggal ada sama nenek, sama inilah gitu. Aku sama nenek aku pada waktu itu dijemput sama ibuku. Dia bilang, "Kita pindah rumah." Oke. Nah, terus aku masih kelas 1 SD pada waktu itu ya. Kayak, maksudnya pindah rumah gimana? Udah ngikut aja lah apa kata mama. Udah kita pindah, ternyata mama bawa aku ke satu rumah yang gak ada tetangganya. Oke. Jadi rumah di Kalimantan itu biasanya nggak kayak di sini yang padat. Satu rumah tuh lahannya luas gitu loh. Terus pemukiman itu pun kayak satu daerah nih pemukiman, nanti hutan, dari pemukiman. Iya. Ya pedesaan lah ya. Masih jarang pedesaan lah. Masih jarang banget Berjarak. lah. Nah tapi rumah yang didiamin mama aku itu tidak di pemukiman. Tidak di pemukiman. Memang di jalan provinsi, jalan utama. Tapi sejauh mata memandang, depan, belakang, kiri kanan itu hutan. Jadi sawah, hutan, dan seberang aku tuh pegunungan meratus. Pegunungan. Nah, kita satu-satunya rumah sepanjang 1 kilometer. Di ujung itu ada jembatan, di ujung sana tuh ada kuburan tua. Yang bahkan warga tuh nggak tahu itu siapa gitu loh. Saking tuanya kuburannya. Nggak banyak. Oke, pemakaman umum. Tapi pemakaman zaman dulu gitu. Waktu kecil dibawa ke sana, rumahnya itu masih kecil. Ya masih kayak rumah panggung biasa lah, kayu gitu ya. Kayak rumah nggak ada tetangga, karena rumah-rumah sebelumnya kita tuh di komplek gitu kan. Ternyata mama punya ayah baru nih aku gitu. Ya aku berusaha memahami itu gitu. Mungkin ya gimana lah orang dewasa gitu kan. Tapi ternyata rumah itu tidak hanya difungsikan sebagai rumah, tapi juga rumah makan. Rumah makan. Jadi kalau pagi itu dari jam 8 sampai jam 6 sore kita buka kayak warung lah, rumah makan. Perlahan-perlahan itu makin besar kan. Lahan dari lahan mama sama ayah tiriku itu lebih dari 1 hektar. Jadi saat itu. Jadi untuk rumah makan itu pun gede. Akhirnya rumah tadi diperbaharui jadi besar dan banyak halaman luas, dan di lahan itu ada 3 pohon yang menurut aku menyeramkan pada saat itu. Ada 2 pohon beringin yang emang dari awal udah ada di samping rumah. 2 pohon beringin sama pohon apa nggak tahu namanya, gede banget di pinggir jalan, 1 di depan. Semenjak tinggal di situ, hal yang aku ingat banget ya pertama. Aku tuh ngerasa aku halusinasi. Karena aku dipanggil mama, tapi bukan mama. Nah misalnya di rumah tuh mama aku terus selalu manggil Gina gitu kan. Nadanya tuh kayak gitu. Ya ma gitu. Pun ma, bahasa Banjar ya. Pun ma gitu. Gak disautin. Gina gitu. Pun, aku datengin kan. Misalnya ada mamanya aku tanya, ma manggil aku, gak ada. Atau banyak juga aku datengin gak ada mamanya, dan mama tuh lagi gak ada di tempat. Itu sering, itu hampir tiap hari. Tapi aku merasa kayak apa aku yang gila ya? Saya ngerti gak sih? Semakin bertambah usia. Itu umur berapa berarti? Itu dari 5 tahun. Iya, maksudnya semuda itu. Start 5 tahun, pokoknya semenjak aku tinggal di rumah itu. Nah terus itu yang dengar suara ya. Terus kalau malam kita kan gak punya tetangga.
otomatis kalau malam kebayang deh teman-teman kalau tinggal di situ yang didengar adalah suara jangkrik, iya, kodok, binatang malam. binatang malam gitu. Tapi yang aku dengar sepanjang malam terutama sekitar jam 11 dan semakin tinggi intensitasnya di jam 2 sampai jam 4. Itu macam-macam. Ada yang orang cuci piring, keran air, orang jalan. Kita lantainya pun kayu. Kayu itu kan kalau jalan dengeran ya, ngik kayak Iya. gitu. Jadi kan pada saat itu waktu aku kecil, aku mikir itu apakah mama aku gitu loh, atau apa aku. Jadi aku biasa aja. Karena aku mikirnya dulu ya udah, tapi aku makin besar udah kayak kelas 4 SD, 5 SD tuh pasti kan kayak ada obrolan horor ya sama teman-teman. Kita nongkrong sama teman-teman tuh kayak ada cerita horor nih, ada hantu, ada kuyang gitu-gitu kan. Aku jadi kayak bertanya-tanya, apa di rumah aku tuh sebenarnya selama ini aku alamin itu hal gaib ya, iya kan? Aku bertanya-tanya. Terus ada juga aku yang notice dari saat itu juga mama aku di kamarnya itu punya kelambu kuning. Kelambu kuning itu jadi segini aja nih kecilnya. Kelambu tau nggak? Iya, Tahu ya, tahu. kelambu ya. Itu pakai rangka ranjang, ada kelambunya. Di dalam tuh ada bantal kecil, guling kecil, semuanya warna kuning. Dan di Kalimantan warna kuning itu adalah warna sakral gitu loh. Dan biasanya warna yang dipakai ya di kerajaan, ritual, warna-warna yang sangat sakral lah. Setiap malam Senin dan malam Jumat, mama itu nyediain kopi pahit, kopi manis sama air putih. Di setiap hari Jumat sehabis sholat Jumat, kita ada syukuran gitu yang ngundang anak panti gitu loh, buat pengajian, terus makan-makan. Terus setiap kayak gitu tuh. Jadi aku kayak apa ya kayak gitu. Dan ada di waktu-waktu tertentu mama itu pakai baju jubah warnanya kuning juga. Nih, Kerudung. ini mamah nih ya. Mamah nih. Jadi sosoknya ini mamah yang menjadi ibarat aku pada saat itu, aku sama mama aku ya hubungannya itu kurang begitu baik ya pada saat itu. Beda sama sekarang gitu. Jadi aku tidak punya keberanian untuk bertanya, "Ma ini apa?" gitu kan. Oke. Gak punya keberanian untuk itu gitu. Nah izin, tadi saat tertentu tuh misalnya apa kak? Nah itu aku nggak tahu. Karena aku selalu nggak inget kayak nih mama setiap tanggal ini enggak. Kayak ada saat tertentu. Tapi dia kayak pakai baju itu semalaman aku dengar dia ngaji di kamar ngaji gitu. Ngaji. Tapi aku nggak tahu kenapa mama pakai baju itu. Nah terus kan sampai ada momen yang meyakinkan aku yang aku alami di keluarga ini adalah hal gaib. Ketika aku sakit kulit. Nah jadi aku tuh dulu 4 saudara. 4 saudara itu satu ayah ya, satu ayah. Makanya nama-nama aku tuh Gusti gitu loh. Karena itu marga. Kita tuh sakit kulit semua berempat. Kayak gatal-gatal, korengan gitu seluruh badan. Terus kakak aku tuh udah diobatin ke dokter spesialis kulit nomor 1 di Kalimantan Selatan. Mereda ya lagi selama kurang lebih 6 sampai 8 bulan lah kayak gitu. Lama banget kan. Dan itu korengan gitu loh Kak, kayak dan kita berempat doang nih. Kenapa nih gitu kan? Mama juga nggak bisa ngobatin. Terus dihubungin lah ayah aku. Mama sama ayah bercerai dalam keadaan tidak baik-baik aja. Jadi mereka gengsi lah ya, ngubungin gitu. Dan ayah tidak ada satupun anaknya yang ngikut dia gitu. Jadi ayah nggak tahu nih kondisi kita lagi gatal-gatal gini. Betul. Nah akhirnya ditanya ke ayah, kayaknya kalian ada kaitan dengan pusaka keluarga gitu loh. Saat itu pun aku nggak ngerti kalau nama aku di Gusti di awal itu adalah Marga. Iya, karena aku pikir ya udah nama biasa aja gitu. Ternyata adalah Marga dari kerajaan Banjar gitu kan. Ternyata ada pusaka dari ayah yang nggak dibersihin. Kita nyebutnya wasi atau besi, entah itu keris atau mandau gitu-gitu lah Kak. Akhirnya aku tuh udah berobat juga kan. Dibawalah ke Banjar ketemu ayah. Jadi dengan cara tuh ziarah ke Raja Banjar, leluhur, ke candinya juga. Cuman kayak apa sih? Di sini namanya permisi aja. Kayak ngasih tahu nih anak cucu kamu gitu. Sowan. Iya, sowan ya benar. Nah, terus berangsur tuh kayak 2-3 hari berangsur-angsur ya, enggak langsung hilang gitu ya, enggak. Menyembuh. Terus ya udah, enggak berukas. Oh ya? Enggak ada berukas. 3 hari. Maksudnya nggak pakai bulan tuh ya? Enggak pakai bulan. Hitungan hari. Hitungan hari. Jadi kayak
tapi nggak langsung hilang Kak, Iya, kayak kering iya, iya. ngelopek hilang gitu. Jadi kita empat-empatnya loh ini, oh ternyata gara-gara itu. Terus aku mulai mencari tahu tuh Kak, oh ada ya hal yang bersifat goib kayak gitu kan. Ini agak time skip ya karena 14 Gak tahun apa-apa. kejadiannya ya. Nah semenjak itu hal-hal yang tadinya waktu kecil aku anggap biasa, yang kayak mama manggil aku tapi ternyata Nggak nggak ada ada. mama, malam aku mendengar aktivitas tadi aku pikir oh yaudah, aku jadi mulai takut. Aku mulai takut karena aku udah mulai mikir kan, Iya, iya. ah itu hal gaib ya, apa itu jin gitu, apa itu hantu. Jadi aku mulai ada takut tuh. Jadi aku sangat aware sama hal-hal seperti itu. Jadi setiap malam akhirnya aku kayak bertanya-tanya, ini malam ini bakal terjadi apa ya? Ini bakal ada teror apa ya? Dan akhirnya aku juga tahu yang ngalamin itu nggak cuma aku, karena aku cukup bawel ya orang. Jadi aku nanya kan, kalau ada aku juga ada pengalaman. Akhirnya ART kami pun juga ada pengalaman. Nah kita kan rumah makan itu pasti butuh karyawan ya. Iya. Efektifnya itu 5 orang biasanya. Mama itu punya 2 orang yang selalu, yang udah dari awal kerja, jadi kayak udah tangan kanan mama lah ya. Yang 3 ini selalu ganti-ganti. Kalau kita totalin selama 14 tahun itu mungkin ada kali ratusan. Weh, Kenapa? Karena mereka pada nggak betah. Dan mama selalu kesulitan buat nyari orang yang mau nginep. Nah ada beberapa nih kejadian dari ART ya Kak, yang mungkin aku ceritakan yang menurut aku ini cukup paling mengerikan ya, sih, karena mereka nggak sampai 24 jam pulang. Oke.